Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah yang dimaksud Yesus dengan orang bijak dan orang pandai dalam ucapannya tadi? Yang dimaksudkannya ialah orang-orang yang merasa dirinya pandai, bijak, dan tahu segalanya. Bahkan merasa diri tahu tentang rahasia Allah. Bagi orang-orang seperti itu, Allah sudah bisa diramal. Kalau terjadi begini, mereka yakin Allah akan membuat seperti itu. Mereka sudah punya konsep yang jelas tentang Allah. Maka mereka sulit menerima, bahkan tidak mau menerima bahwa Allah bisa saja memakai cara-cara yang tidak biasa, yang tidak terduga. Mereka tidak bisa menerima bahwa untuk melaksanakan rencananya, Allah bisa saja memakai cara-cara yang tidak lazim. Dan ternyata saudara-saudari, Allah memakai rencana keselamatan yang sama sekali tidak lazim, yang tidak terduga. Apa itu? Ternyata Allah mengutus putranya menjadi manusia. Allah menampilkan dirinya dalam diri manusia Yesus. Orang yang merasa diri pandai dan bijak seperti itu tidak habis pikir bahwa Allah menampilkan diri dalam diri manusia Yesus. Mana bisa? Dan siapakah yang dimaksudkan Yesus dengan orang-orang kecil? Yang dimaksud dengan orang kecil ialah orang yang sadar bahwa dirinya adalah manusia terbatas. Bisa saja orang itu orang pintar, bisa pula orang yang tidak terpelajar. Namun, entah dia pintar atau tidak terpelajar, dia bersikap seperti seorang anak yang terbuka untuk belajar dan dituntun, yang mau membuka diri untuk mendengar apa yang Allah mau sampaikan. Orang kecil dan sederhana itu menyerahkan dirinya tanpa pamrih. Mereka tidak memiliki pretensi apapun. Mereka bersedia diajak untuk melangkah di luar yang lazim, melewati ambang. Apa jaminannya? Jaminannya bukan pada ilmu, bukan pada aturan,
dan bukan pula pada kebiasaan yang sudah bisa diduga atau diramal. Yang menjamin ialah yang ada di luar ambang itu, yang belum terpegang. Penyerahan. Ya, jaminannya ialah penyerahan pada Dia yang di seberang sana. Itulah sikap orang kecil. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar ungkapan Yesus yang bergembira dalam Roh Kudus. Dia katakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ungkapan itu Yesus katakan sewaktu Dia dengan gembira menyambut kembalinya ke-70 murid dari tugas perutusan mereka. Para murid itu berkisah bahwa mereka mengalami pernyataan kuasa Tuhan secara luar biasa. Tak heran, setelah berdoa syukur, Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan berkata dengan gembira, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Yesus akan berkata, "Aku selaku utusan Bapa mengucapkan selamat kepada kalian. Di mata dunia juga di mata orang bijak, kalian memang tidak dianggap, tidak berarti apa-apa. Tetapi tidaklah demikian halnya di mataku dan di mata Bapakku. Kalian sungguh luar biasa." Hari ini saudara-saudari, Yesus bersyukur karena Dia memiliki murid-murid yang sadar bahwa dirinya kecil. Mereka benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, dan karena itu mereka berhasil dalam tugas perutusannya. Orang yang merasa diri pandai dan bijak biasanya sudah penuh dengan pemikiran-pemikirannya sendiri, merasa lebih tahu segalanya, dan terlalu banyak pertimbangan. Berbeda dengan orang yang sadar bahwa dirinya kecil. Mereka percaya pada penyelenggaraan ilahi, memasrahkan seluruh hidup dan pekerjaannya pada Tuhan. Sikap seperti inilah yang mampu membuat seseorang itu melihat, mengenal, dan memahami Allah beserta semua kehendaknya. Ciri khas mereka adalah terbuka terhadap kasih. Saudara-saudari, kita terbiasa menggelar acara syukuran setelah wisuda atau meraih gelar. Kita adakan pesta syukuran penerimaan sakramen baptis, komuni pertama, perkawinan. Kita dibanjiri papan bunga ucapan syukur atas dibukanya grand opening hotel, restoran, butik, atau apalah usaha kita. Semuanya itu bagus dan indah. Namun saudara-saudari,
jangan kita sampai lupa bahwa yang paling penting dalam segala ucapan syukur itu ialah kita tetap berusaha menjadi manusia pencinta yang selalu menunjukkan kasih dalam hidup. Kita mau belajar dari Yesus bagaimana memberi apresiasi dan dukungan bagi orang-orang di sekitar kita yang menunjukkan rasa syukurnya bukan hanya atas kesuksesan, tetapi juga kesulitannya. Justru dalam kesulitanlah kita semakin bertumbuh dan berkembang. Hanya orang-orang yang pernah sakit yang mampu memahami apa itu kesehatan. Hanya orang-orang yang merasa sendirian dan tak dianggap yang mampu memahami apa itu kebersamaan dan pengakuan. Sehingga dari pengalaman dan perjumpaan dengan orang-orang sekitar, kita dimampukan melihat segala pengalaman pahit dan tidak menyenangkan itu sebagai berkat yang meneguhkan dan mendewasakan. God bless you.